Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita ketemu lagi untuk melanjutkan pengajian keluarga Abi, yang mana pada malam ini kita melanjutkan pengajian dengan kitab Aqidatul Awam, ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita untuk keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mulai, mari kita baca Al-Fatihah dulu. Al-Fatihatu ala hadiniyah wa likulli din salihah wa ila nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikutin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban Raditu billahi rabban wa bil islami dinan bil islami dina wa bi Muhammadin wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah nabiyyan wa wa rasulah bil qur'ani wa bil qur'ani imama. imama. Allahumma Allahumma aghnini aghnini bil ilmi bil ilmi wa zayyinni wa zayyinni bil hilmi bil hilmi wa akrimni wa akrimni bit taqwa bit taqwa wa jammilni wa jammilni bil afiyah bil afiyah. ya arhamar rahimin. Ya Walhamdulillahi rabbil alamin. Pada malam ini kita akan menerangkan tentang sifat yang jaiz pada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya mari kita, supaya hafal kita nazamnya, baca dulu bersama-sama di awal. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Thumma salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khayman qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi' wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibil lillahi ishrina sifah. Fallahumma wujudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil idlaqi wa qaimun wani wa wahidun wahid qadir muridun alimun bi kulli shay sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu faqudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar wa jaizun bifadlihi wa adlihi takur li kulli mumkinin kafilihi. Yang sudah saya terangkan adalah sifat yang 20, ya. Sifat 20, ya, sifat yang wajib pada Allah yang 20. Di antaranya, bukan di antaranya, semuanya itu adalah wujud, artinya ada, qidam artinya sedia, baqa artinya kekal, mukhalafatul hawadisi artinya berbeda pada yang baru,
Qiyamuhu binafsi artinya berdiri dengan sendirinya. Wahdaniyat artinya esa atau satu. Qudrat artinya kuasa. Iradat artinya berkehendak atau menentukan. Ilmu artinya mengetahui. Hayat artinya hidup. Sama artinya mendengar. Basar artinya melihat. Kalam artinya berkata-kata atau berfirman. Yang ke-14, qadiran artinya yang maha kuasa. Muridan artinya yang maha berkehendak. Aliman artinya yang maha mengetahui. Hayyan artinya yang maha hidup. Sami'an artinya yang maha mendengar. Basiran artinya yang maha melihat. Mutakalliman artinya yang maha berkata-kata. Itu adalah sifat yang wajib pada Allah. Berada berapa? Ada 20 sifat. Kalau sifat yang wajib pada Allah 20 sifat, maka yang mustahil ada 20 juga. Jadi mustahil itu adalah lawan dari sifat yang wajib. Nanti keterangannya berapa sifat mustahilnya. Kemudian pada hari ini, pada malam ini kita akan mempelajari. Ayo kita baca bareng dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat yang jaiz bagi Allah. Sifat yang jaiz bagi Allah. Adapun sifat yang jaiz Adapun sifat yang jaiz bagi Allah Ta'ala itu bagi Allah Ta'ala itu ada satu, yaitu fi'lu kulli fi'lu kulli mumkinin mumkini au tarkuhu. artinya Jaiz bagi Allah itu jaiz bagi Allah itu membuat membuat pada tiap-tiap yang mungkin pada tiap-tiap yang mungkin atau meninggalkannya, yakni tidak membuat. Jadi jelasnya Allah boleh jadikan alam ini, boleh tidak. Itu adalah urusan Allah. Tidak ada yang bisa melarang. Dan tidak ada yang bisa menyuruh. Firman Allah Ta'ala, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Artinya, dan Tuhanmu itu menjadikan apa yang ia kehendaki dan yang ia pilih. Surat Al-Qasas ayat 68. Sifat jaiz ini disebut dalam bait ini wajaizun bifadlihi wa adlihi tarkun likulli munkinin kafi'lihi. Dan bermula sifat yang jaiz pada Allah Ta'ala itu dengan keutamaannya dan keadilannya itu meninggalkan pada tiap-tiap yang mungkin seperti mengerjakannya. Ya udah dengerin. Sekarang sifat yang jaiz bagi Allah. Karena sifat yang sifat pada Allah, sifat yang wajib pada Allah 20, sifat yang mustahil pada Allah 20, sifat yang jaiz pada Allah ada satu, ya. Ini semua orang mukallaf, orang Islam yang mukallaf sudah sampai umur wajib mengetahui dan memahaminya. Sifat yang wajib pada Allah kemarin yang sudah terangkan, satu, wujud, ada. Allah wajib adanya. Mustahil adam, artinya tidak ada. Mustahil Allah tidak ada. Apa yang menunjukkan Allah wajib adanya? Adanya alam semesta ini, adanya bumi,
ada langit beserta isinya, termasuk adanya manusia, semua itu adalah menunjukkan wajibnya adanya Allah. Kenapa? Karena yang menjadikan bumi langit berikut isinya termasuk manusia ini ada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ada 20 kemarin yang sudah terangkan semua ya. Yang mustahil itu lawannya sifat yang wajib. Kalau wajibnya sifat yang wajib wujud ada, maka lawannya Adam. Adam itu artinya tidak ada. Nanti itu jelas di belakang. Ya sudah tentang keterangan soal sifat yang mustahil. Sekarang yang akan diterangkan adalah sifat yang jaiz bagi Allah. Sifat yang jaiz bagi Allah itu hanya satu. Ya, apa? Fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Itu sifat jaiz bagi Allah, berbuat sesuatu yang mungkin atau meninggalkannya. Maksudnya apa? Allah boleh jaiz bagi Allah bikin manusia, jaiz pada Allah bikin baik, jaiz bagi Allah bikin jelek. Itu ada urusan Allah sendiri. Gimana kehendaknya Allah, tidak bisa disuruh oleh kita. Ya, Allah bikin gunung, tidak ada yang nyuruh kehendak Allah, tidak ada bisa melarang. Ada apa? Karena itu jaiz bagi Allah. Allah boleh jadiin gunung, boleh tidak jadiin gunung, boleh gunung ditenggelamkan, ya kan? Boleh satu desa ditenggelamkan, seperti kemarin tsunami di mana tuh? Di Palu. Gempa di Palu, ada satu kampung, diapain itu? Diputar, tenggelam semua. Itu jaiz bagi Allah. Menjadikan bumi beserta isinya atau merusak bumi itu jaiz bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi itu urusan Allah semua, jaiz bagi Allah. Jadi ada orang lahir kecil, itu jaiz bagi Allah. Ada orang lahir gede, jaiz bagi Allah. Ada si Wiwi pintar, itu jaiz bagi Allah. Dijadikan bodoh juga jaiz bagi Allah. Cuman karena semuanya itu jaiz bagi Allah, tentang pintar tidaknya seseorang itu harus dikaitkan pada orangnya, usahanya. Ya jaiz bagi Allah udah deh, tergantung Allah aja deh. Itu salah. Ya. Tergantung itu jaiz bagi Allah, saya pintar jaiz bagi Allah, saya bodoh jaiz sana. Belajar enggak? Enggak. Ya salah itu. Karena perintahnya harus belajar. Ya. Wajib belajar. Nah, supaya pintar, supaya tahu, kan begitu. Nah, kan. Fasalu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada orang yang ahli ilmu jika engkau tidak tahu. Disuruh bertanya, ya. Yang wajibnya itu usahanya. Orang itu pintar itu adalah jaiz bagi Allah. Orang dikasih ilmu oleh Allah, jaiz bagi Allah. Tidak dikasih ilmu, jaiz bagi Allah. Tapi orang itu mempunyai kewajiban berusaha. Allah, ya, orang itu punya duit, ya jaiz bagi Allah. Nggak punya duit, jaiz bagi Allah. Tapi orang itu harus berusaha bagaimana supaya punya duit, usaha. Usaha itulah wajib, ya. Usahanya wajib, hasilnya itu terserah Allah, jaiz bagi Allah. Ya, itu ya. Jadi karena itu firman Allah dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Qasas ayat 68, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Tuhanmu itulah yang menjadikan sesuatu yang Ia kehendaki dan Dia yang memilih. Ya, ada yang baik menurut Allah walaupun kata orang jelek. Ada yang jelek menurut Allah walaupun kata orang baik, kan begitu. Itu semua kekuasaan Allah. Itu semuanya sifat jaiz bagi Allah. Kita sebagai hambanya disuruh berusaha. Paham? Ya. Itu jadi sifat yang jaiz bagi Allah hanya satu. Jaiz bagi Allah apa? Maksudnya satu yaitu jaiz bagi Allah menjadikan suatu baik, menjadikan suatu buruk.
Jaiz juga pada Allah, orang ditakdirkan beriman, orang ditentukan kafir. Jaiz bagi Allah, orang itu disiksa atau orang itu kasih nikmat. Jaiz bagi Allah, orang itu masuk neraka, orang itu masuk surga. Itu urusan Allah semua. Ya. Cuman karena manusia itu diciptakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, menghambakan diri padaku, kata Allah. Kalau sudah diciptakan, kita manusia diciptakan oleh Allah untuk menghambakan diri pada Allah, maka dikasih tuntunan, ya. Maka harus berusaha, dikasih berita dulu, ya. Surga itu senang, bagus. Neraka itu siksaan, jelek, sakit, panas, bermacam-macam. Nah, kemudian dikasih tuntunan. Kalau kamu sholat, akan dimasukkan ke surga. Kalau kamu meninggalin sholat, akan dimasukkan ke neraka. Masuk ke surga dan masuk ke neraka itu adalah jaiz bagi Allah. Tapi manusia harus berusaha bagaimana supaya masuk surga. Berusahanya itu wajib. Kita sholat wajib gak? Wajib. Karena kalau nggak sholat akan diancam siksa. Nah, kalau sholat akan dikasih pahala, dikasih balasan surga. Jadi semua ketentuan jaiz bagi Allah, nggak wajib. Ya. Allah wajib ngasih makan pada makhluk, enggak. Itu jaiz, mau dikasih makan enggak. Gimana Allah kan? Gitu kan? Jangan manusia itu pasti Allah kasih rezeki. Karena Allah menciptakan manusia dengan rezekinya. Apa rezekinya belum tahu. Maka karena itu ada manusia itu harus berusaha supaya rezekinya bagus. Rezeki ilmunya supaya rezekinya bagus. Kalau suruh ngapalin ya apalin. Kan itu kan. Oh, bagaimana Allah aja deh. Apal ya nggak apal ya. Termasuk bagaimana Allah saja deh. Takdir Allah itu. Nggak apal takdir Allah. Bukan apalagi takdir Allah, apalagi takdir Allah. Ada usaha. Karena Allah kasih tahu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan merubah nasibnya suatu kaum, ya, kecuali kaum itu berusaha merubahnya. Seorang lagi sakit, oleh Allah tidak akan langsung dirubah jadi sehat sebelum berusaha aja untuk sehat. Gimana berusaha untuk sehat? Berobat. Ya. Orang itu pintar dari bodoh tidak langsung dikasih pintar oleh Allah. Ya. Tidak langsung. Bibi harus bisa pintar. Enggak. Ya. Harus berusaha dulu supaya pintar. Dengan adanya usaha itulah Allah akan kasih. Kalau sudah berusaha berlama-lama berusaha itu, kalau benar berusahanya belum dapat juga, berarti takdir dari Allah. Tapi tidak sampai di situ, tetap berusaha sampai dapat, begitu kan. Masa jurusan ini, jurusan apa? Jurusan tafsir nggak hafal surat Al-Ikhlas. Umpamanya kan begitu. Ya. Jadi situlah sifat yang jaiz bagi Allah secara kesimpulannya adalah Allah jaiz membuat sesuatu dan tidak membuat. Allah jaiz mengadakan sesuatu dan jaiz pula tidak mengadakan. Allah jaiz merusak, Allah jaiz pula mempertahankan, memeliharanya. Itu karena apa? Karena adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah sifat yang jaiz. Ya. Jadi kalau dia ini sekarang yang sudah diterangkan sifat yang wajibnya 20 sudah, ya. Lawannya sifat yang mustahil nanti di belakang waktu berikutnya. Kemudian sifat yang jaiz sudah 1. Jadi 20 tambah 1 berapa? 21. Jadi sifat yang wajib pada Allah ditambah sifat yang jaiz pada Allah pada 21. Yang wajib 20, yang mustahil yang jaiz 1.
Nanti ditambah lagi yang mustahil. Ada berapa? 20. Jadi 20 tambah 20 tambah 1 41. Itu sifat-sifat pada Allah. Baik sifat wajib, mustahil dan yang jaiz. Itulah. Sudah segitu aja dulu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Itu harus dihafal ya. Wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil hawad. Ya, wujud, qidam, baqa. Ya. Apa? Mukhalafah lil hawadis, qiyamuhu bi nafsi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Itu semua umat Islam wajib hafal, itu sifat yang wajib pada Allah ya. Menurut ulama tauhid, kalau orang itu belum hafal, belum dihukumi orang Islam sempurna iman. Karena tidak boleh niru iman, itu harus tahu ya. Ya, tahu dengan buktinya. Dalil itu bukti. Wujud Allah itu ada. Apa yang menunjukkan Allah ada? Adanya bumi dan langit, ya kan? Tiap ada yang ada barang, pasti ada yang bikin. Siapa yang bikin? Allah. Dengan demikian Allah wajib adanya, itu sifat yang wajib ya. Itu harus dihafalin, jangan sampai nggak hafal itu ya. Sebenarnya harus dihafalin, jangan sampai nggak hafal, nanti mustahil juga dihafalin. Jadi semudah-mudahan dengan hafalnya ini keimanan kita bisa betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah yang esa, yang ya. Jadi oleh karena itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuk menguatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang benar, yang istiqomah dalam beribadah. Mudah-mudahan kita semua jadi orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian dulu, insyaallah yang akan datang kita masuk pada sifat-sifat yang wajib pada Rasul dan yang mustahil dan yang jaiz yang akan datang ya. Mudah-mudahan hafalin itu semua. Harus hafal nih ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.